Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Ahmad Daulay, Jauhar Pratama, Rizkia Zukna, dan Yosi Gumelar akan menjelaskan mengenai modul piutang. Berikut ini peraturan-peraturan yang menjadi dasar hukum modul piutang. Pengertian piutang. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, piutang negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah pusat atau hak pemerintah pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah. Menurut PMK nomor 219 tahun 2013, piutang adalah jumlah uang yang akan diterima oleh pemerintah dan atau hak pemerintah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian, kewenangan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah yang diharapkan diterima pemerintah dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Peristiwa yang menimbulkan piutang. Pertama, pungutan pendapatan negara atau daerah, seperti piutang pajak, piutang bukan pajak, dan piutang falas. Kedua, perikatan, seperti pemberian pinjaman, jual beli, kemitraan, atau imbalan fasilitas dan jasa. Ketiga, kerugian negara atau daerah, terdiri dari tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi. Jenis-jenis piutang jangka pendek, yaitu piutang pajak, piutang bukan pajak, bagian lancar tagihan penjualan angsuran, bagian lancar tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, bagian lancar piutang jangka panjang, beban dibayar di muka atau uang muka belanja, piutang BLU, dan piutang transfer ke daerah. Jenis-jenis piutang jangka panjang. Piutang jangka panjang adalah piutang yang diharapkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Jenis-jenis piutang jangka panjang yaitu piutang tagihan penjualan angsuran, piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, piutang jangka panjang penerusan pinjaman, piutang jangka panjang kredit pemerintah, dan piutang jangka panjang lainnya. Piutang yang dikelola oleh kementerian lembaga selain piutang perpajakan yaitu piutang PNBP sumber daya alam non-migas, piutang PNBP lainnya, piutang tagihan penjualan angsuran, piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi, belanja dibayar di muka atau uang muka belanja, dan piutang dari kegiatan operasional BLU. Penentuan kualitas piutang. Pertama, piutang lancar, yaitu piutang yang belum jatuh tempo. 2. Piutang kurang lancar, yaitu piutang 1 bulan setelah surat tagihan pertama. 3. Piutang diragukan, yaitu piutang 1 bulan setelah surat tagihan kedua. 4. Piutang macet, yaitu piutang 1 bulan sejak surat tagihan ketiga atau piutang yang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara atau Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Penyisihan piutang tak tertagih. Yang pertama yaitu 5% dari piutang dengan kualitas lancar. Kedua, 10% dari piutang dengan kualitas kurang lancar setelah dikurangi nilai barang anggunan atau sitaan. Yang ketiga, 50% dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi nilai barang anggunan atau sitaan. Yang keempat, 100% dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi nilai barang anggunan atau sitaan. Modul piutang. Modul piutang adalah modul pada sakti yang digunakan oleh bendahara tingkat satker
untuk mengelola penerimaan kas yang berasal dari penerimaan negara bukan pajak yang meliputi piutang PNBP, piutang tagihan penjualan angsuran, dan piutang tagihan tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Transaksi piutang PNBP. Tujuan penatausahaan dan akuntansi piutang PNBP yaitu menyediakan informasi yang akurat dan tepat waktu mengenai piutang, mengamankan transaksi piutang PNBP melalui pencatatan, pemrosesan, dan pelaporan transaksi keuangan yang konsisten, serta mendukung penyelenggaraan SAPP yang menghasilkan informasi piutang PNBP sebagai dasar pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan. Piutang PNBP terdiri dari piutang dari penerimaan sumber daya alam, piutang dari pendapatan bagian laba BUMN, dan piutang dari pendapatan PNBP lainnya. Piutang dari penerimaan sumber daya alam terdiri dari piutang dari pendapatan minyak bumi, piutang dari pendapatan gas alam, piutang dari pendapatan pertambangan umum, piutang dari pendapatan kehutanan, dan piutang dari pendapatan perikanan. Piutang dari pendapatan bagian laba BUMN terdiri dari piutang dari pendapatan laba BUMN perbankan dan piutang dari pendapatan laba BUMN non-perbankan. Piutang dari pendapatan PNBP lainnya terdiri dari piutang dari pendapatan penjualan, sewa, dan jasa, piutang dari pendapatan kejaksaan dan peradilan, piutang dari pendapatan pendidikan, dan piutang dari pendapatan lain-lain. Transaksi piutang tagihan penjualan angsuran. Pemerintah dapat melakukan pemindahtanganan barang milik negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemindahtangan tersebut dapat dilakukan melalui penjualan tunai atau metode cicilan atau angsuran. Penjualan dilakukan secara cicilan atau angsuran lebih dari 12 bulan, maka sisa tagihan tersebut diakui sebagai piutang penjualan angsuran yang dimasukkan dalam kelompok aset non-lancar. Bagian tagihan penjualan angsuran yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan dikelompokkan sebagai bagian lancar tagihan penjualan angsuran. Transaksi piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi. Piutang tuntutan perbendaharaan atau tuntutan ganti rugi adalah piutang yang terjadi karena adanya pelaksanaan tuntutan ganti rugi yang telah diputuskan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku karena adanya kerugian negara atau daerah. Piutang tuntutan perbendaharaan adalah piutang yang timbul karena adanya tuntutan perbendaharaan yang dikenakan kepada bendahara yang karena lalai atau perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian negara atau daerah. Tuntutan perbendaharaan dikenakan oleh BPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Piutang tuntutan ganti rugi merupakan piutang yang timbul karena pengenaan ganti rugi negara atau daerah kepada pegawai negeri bukan bendahara sebagai akibat langsung atau tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas yang menjadi kewajibannya. Selanjutnya adalah proses bisnis modul piutang. Berikut disajikan gambar proses bisnis secara umum. Pencatatan piutang berawal dari dokumen piutang. Piutang dicatat dengan referensi debitur, yang kemudian jurnal pengakuan piutang akan dikirimkan ke modul GLP. Atas data piutang, dilakukan berbagai aktivitas, diantaranya penerbitan surat peringatan dan settlement piutang. Lalu terakhir, dilakukan penyisihan atas piutang, serta dibuatnya laporan piutang. Adapun menu-menu yang terdapat pada modul piutang, yaitu perekaman referensi debitur piutang, pencatatan piutang, pencatatan pembayaran, koreksi piutang, restrukturisasi piutang, surat peringatan, penyisihan piutang, transfer keluar transfer masuk piutang, dan penghapusan piutang. Berikut adalah flowchart dari prosedur pengelolaan piutang. Proses pengelolaan piutang dimulai dari input piutang, yang kemudian terbentuknya master piutang.
Atas setiap proses atau aktivitas, dilakukan update atas master piutang. Kemudian, dikirim jurnal setiap aktivitas tersebut ke modul JLP yang akan menghasilkan neraca saldo. Lalu terakhir, dilakukan rekonsiliasi piutang antara master piutang pada modul piutang dengan neraca saldo pada modul JLP. Selanjutnya adalah langkah-langkah penggunaan pertama kali modul piutang. Terdapat 3 langkah yang perlu dilakukan saat penggunaan pertama kali. Yang pertama adalah pendaftaran user piutang. Yang kedua, pencatatan saldo awal. Dan yang ketiga adalah transaksi lanjutan tahun 2019. Selanjutnya, yang akan kita bahas adalah mengenai menu-menu yang terdapat pada modul piutang. Menu yang pertama yaitu referensi debitur piutang. Submenu ini digunakan untuk merekam data referensi debitur piutang. Data yang kita input di sini berupa data debitur seperti nama, alamat, nomor telepon, email, dan sebagainya. Menu yang kedua yaitu menu pencatatan piutang atau tagihan. Submenu transaksi pencatatan piutang atau tagihan ini adalah submenu yang digunakan untuk merekam data yang bersumber dari piutang baru, saldo awal piutang, dan piutang dari hapus buku. Piutang baru digunakan untuk mencatat piutang yang baru ditetapkan pada periode berjalan. Lalu, saldo awal piutang digunakan untuk mencatat piutang tahun-tahun sebelumnya yang belum dicatat di aplikasi Sakti. Menu ini juga digunakan untuk pencatatan data piutang saat pertama kali menggunakan aplikasi Sakti. Yang ketiga, piutang dari hapus buku digunakan untuk mencatat piutang yang setelah dihapus bukukan terjadi pembayaran oleh debitur atas piutang tersebut. Menu yang ketiga yaitu menu pencatatan pembayaran atau settlement piutang. Submenu transaksi pembayaran atau settlement piutang adalah submenu yang digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran atau pelunasan piutang. Terdapat 3 menu transaksi yang digunakan untuk mencatat pembayaran piutang. Yang pertama yaitu settlement SBS. Settlement SBS digunakan untuk setoran pembayaran piutang melalui bendahara satuan kerja yang sudah dicatat pada modul bendahara pada menu mencatat uang masuk bendahara. Menu pembayaran yang kedua adalah settlement SSBP non-SBS. Pencatatan ini dilakukan atas setoran pembayaran piutang yang dicatat pada modul bendahara pada menu setoran UP, TUP, PNBP bendahara. Menu pembayaran yang ketiga adalah menu pembayaran atau settlement piutang via potongan SPM dan data upload. Menu ini digunakan untuk mencatat pembayaran piutang yang berasal dari potongan SPM dan atau perekaman setoran menggunakan ADK Upload Symphony pada modul bendahara. Submenu modul piutang yang keempat yaitu menu koreksi piutang. Submenu transaksi koreksi piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan perbaikan atas kesalahan pencatatan piutang yang telah tutup buku atau sudah ada transaksi selanjutnya. Submenu ini juga bisa digunakan untuk melakukan koreksi nilai piutang atas adanya pembayaran tahun sebelumnya yang belum dilakukan settle piutang. Submenu yang kelima adalah menu restrukturisasi piutang. Submenu ini digunakan untuk mencatat perubahan status piutang dengan cara restrukturisasi. Ada 2 ketentuan yang harus dipenuhi dalam penggunaan restrukturisasi piutang. Yang pertama, piutang macet yang dapat direstrukturisasi menjadi ragu-ragu atau kurang lancar, dan piutang ragu-ragu dapat direstrukturisasi menjadi kurang lancar. Submenu yang keenam adalah submenu surat peringatan atau SP piutang. Submenu ini digunakan untuk mencatat status surat peringatan dan kapan surat peringatan tersebut diterbitkan. Surat peringatan tersendiri dibuat apabila debitur setelah tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran. Ada 3 macam jenis surat peringatan. Yang pertama adalah SP1, dibuat apabila debitur dalam jangka waktu lebih dari 30 hari setelah tanggal jatuh tempo belum melakukan pembayaran. Yang kedua, yaitu SP2,
dibuat apabila lebih dari 30 hari setelah SP1 diterbitkan, debitur belum melakukan pembayaran. Yang ketiga adalah SP3, dibuat apabila lebih dari 30 hari setelah SP2 diterbitkan, debitur belum melakukan pembayaran. Submenu yang ketujuh adalah submenu penyisihan piutang. Submenu transaksi penyisihan piutang adalah submenu yang digunakan untuk melakukan transaksi penyisihan piutang setiap semesteran, dengan terlebih dahulu menutup buku piutang sampai dengan sebelum bulan dilakukan penyisihan. Pada saat proses penyisihan, sistem akan secara otomatis menentukan kualitas piutang berdasarkan transaksi yang telah dilakukan. Submenu yang ke-8 adalah submenu TKTM piutang. Submenu ini digunakan untuk mencatat transfer piutang secara online tanpa ADK. Terdapat dua jenis transfer. Yang pertama adalah transfer keluar dan yang kedua adalah transfer masuk. Transfer keluar adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi transfer keluar piutang oleh satker pemberi. Sedangkan transfer masuk adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pencatatan transaksi transfer piutang oleh satker penerima. Submenu yang ke-9 adalah submenu penghapusan piutang. Submenu ini digunakan untuk melakukan pencatatan penghapusan piutang dengan syarat: yang pertama, piutang macet dan belum ada pembayaran. Yang kedua, piutang yang sudah mendapatkan SP3 dan belum ada lanjutan transaksi pembayaran. Kemudian, terdapat dua status hapus. Yang pertama, hapus buku, dan yang kedua adalah hapus tagih. Perbedaan antara hapus buku dan hapus tagih. Hapus buku dilakukan dengan menghapus piutang pada neraca tanpa menghilangkan hak tagih kepada debitur. Sedangkan hapus tagih dilakukan dengan menghilangkan hak tagih kepada debitur untuk selamanya. Sebelum dilakukan hapus tagih, harus terlebih dahulu dilakukan hapus buku. Submenu selanjutnya adalah submenu tutup buku piutang. Submenu ini digunakan untuk melakukan tutup buku pada modul piutang. Selanjutnya, ada beberapa jenis laporan yang terdapat pada modul piutang sakti. Yang pertama adalah reka piutang yang sudah lunas. Laporan ini berisi daftar piutang yang sudah lunas sampai dengan periode bulan yang dipilih. Yang kedua adalah kartu buku piutang. Laporan ini berisi data detail transaksi piutang per nomor piutang sampai dengan periode tanggal yang dipilih. Yang ketiga adalah kartu penyisihan piutang tak tertagih. Laporan ini berisi daftar piutang dan penyisihan dan kualitasnya per nomor piutang pada periode semester yang dipilih. Yang keempat adalah rekapitulasi TKTM. Berisi daftar transfer masuk dan transfer keluar. Yang kelima, rekonsiliasi piutang GLP. Berisi perbandingan data piutang pada modul piutang dengan data piutang pada modul GLP. Yang keenam, yaitu piutang jatuh tempo. Berisi daftar piutang yang sudah jatuh tempo sampai dengan periode bulan yang dipilih. Selanjutnya, kita akan membahas piutang kepabeanan dan cukai. Pelaksanaan penatausahaan piutang DJBC sangat dipengaruhi oleh 3 aspek, yaitu aspek legal, aspek SDM dan tanggung jawab, serta aspek teknis atau sistem atau IT. Adapun tanggung jawab pengelolaannya terbagi menjadi 4. Pertama, tanggung jawab masing-masing satker, tanggung jawab monitoring pengelolaan kantor-kantor satker, lalu tanggung jawab monitoring pengelolaan DJBC, dan terakhir, tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan sistem. Proses bisnis piutang di DJBC. Awal terbitnya piutang pajak, terutama dari kepabeanan dan cukai, berasal dari 2 dokumen sumber. Itu yang pertama, dokumen sumber awal terbit piutang. Dokumen ini adalah bukti awal yang diakui, sehingga timbulnya kewajiban membayar sebagai akibat suatu penetapan, yang terdiri dari dokumen impor, dokumen ekspor, dan dokumen kegiatan cukai. Yang kedua adalah dokumen sumber mutasi piutang. Dokumen ini adalah dokumen sumber atau bukti yang dapat mengakibatkan penambahan atau pengurangan
atas dokumen sumber awal terbit piutang. Sistem aplikasi piutang dan pengembalian atau SAPP. SAPP adalah aplikasi yang digunakan di lingkungan DJBC dalam mengelola piutang. SAPP merupakan bagian dari CESA. CESA sendiri adalah aplikasi sistem otomasi yang dimiliki oleh DJBC untuk mengintegrasikan seluruh layanannya. Berikut adalah menu-menu yang terdapat pada SAPP. Terdiri dari pabean, cukai, keberatan, banding, monitoring, bukti penerimaan jaminan, pencicilan penundaan, laporan, pengembalian, dan pembayaran. Selanjutnya adalah input pada SAPP. Input dilakukan atas dokumen sumber awal tadi. Yang pertama adalah dokumen sumber awal piutang. Proses input terbagi menjadi 3. Ada yang secara otomatis, lalu perekaman manual dengan penomoran otomatis, dan perekaman manual dengan penomoran manual. Yang kedua adalah input atas dokumen sumber mutasi piutang. Proses input terdiri dari 2, secara otomatis dan perekaman manual. Selanjutnya, proses atau aktivitas pada SAPP. Yang pertama, rekam dokumen sumber untuk yang manual. Yang kedua, perubahan atau pembatalan dokumen sumber awal piutang. Perubahan dilakukan melalui user seksi penagihan atau seksi perbendaharaan. Perubahan menggunakan aplikasi SAPP dapat dilakukan sepanjang tagihan belum dilunasi. Perubahan dokumen sumber awal piutang dapat dilakukan oleh user penerbit di hari yang sama, hanya untuk yang rekam manual saja. Lalu setelah hari kedua dan seterusnya, perubahan hanya dapat dilakukan oleh user kepala seksi. Yang ketiga, perubahan dokumen sumber mutasi piutang. Untuk dokumen yang terbit otomatis, tidak dapat dilakukan perubahan data, kecuali perubahan penatangan dokumen, perubahan nama dan alamat KPP pada SP3DRI. Lalu, yang kedua, untuk dokumen yang direkam manual, perubahan dapat dilakukan menggunakan user seksi atau bidang perbendaharaan atau user penerbit dokumen sumber. Yang keempat adalah monitoring piutang. Monitoring terdiri dari data outstanding piutang, data piutang, data dokumen sumber awal piutang, data dokumen sumber mutasi piutang, data keputusan keberatan, dan terakhir monitoring data keputusan banding. Yang kelima yaitu monitoring tagihan. Lalu yang keenam, penerbitan surat teguran. Untuk penerbitan surat teguran akan secara otomatis terupdate pada SAPP setelah surat penetapan lewat jangka waktu pelunasan. Yang ketujuh yaitu surat paksa dan SP3DRI. Lalu yang kedelapan, melakukan rekapitulasi data piutang menggunakan kertas kerja. Dan yang terakhir adalah pelaporan. Adapun output yang dihasilkan dari proses tadi yaitu laporan piutang atau LP1, daftar outstanding piutang atau LP2. Atas LP1 dan LP2 ini disampaikan kepada bagian keuangan. Kemudian bagian keuangan melakukan pencatatan, memposting, dan memastikan kebenaran akun dan saldo piutang pajak yang tersaji di neraca. Kemudian mencetak konsep laporan keuangan dan CLK yang nantinya akan dikirimkan ke Sekretariat Kantor Pusat bersama dengan LP1 dan LP2. Sekarang kita akan membahas terkait piutang pajak. Apa itu piutang pajak? Piutang pajak merupakan piutang yang muncul karena adanya pendapatan pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang belum dilunasi sampai dengan akhir periode laporan keuangan. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak (SKP) atau surat tagihan pajak (STP) yang telah dilaksanakan proses penagihannya. Surat ketetapan pajak adalah surat ketetapan yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, surat ketetapan pajak nihil, atau surat ketetapan pajak lebih bayar. Sedangkan surat tagihan pajak adalah surat untuk menagih pajak
dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Selanjutnya, dasar hukum piutang pajak. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Yang ketiga, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 PMK 03 2012 tentang tata cara penerbitan surat ketetapan pajak dan surat tagihan pajak. Yang keempat, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 24 PMK 03 2008 tanggal 6 Februari 2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 85 PMK 03 2010. Yang kelima, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27 PJ 2012 tanggal 13 Desember 2012 tentang bentuk dan isi nota penghitungan, bentuk dan isi surat ketetapan pajak, serta bentuk dan isi surat tagihan pajak. Yang terakhir, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE 38 PJ 2020 tanggal 26 Juni 2020 tentang implementasi aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System dalam rangka pencatatan transaksi perpajakan. Pengakuan piutang pajak ini disebabkan adanya potensi pendapatan negara yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sesuai dengan Undang-Undang KUP Nomor 28 Tahun 2007. Piutang pajak diakui pada saat diterbitkannya surat ketetapan pajak atau surat tagihan pajak yang telah dilaksanakan proses penagihannya. Piutang pajak merupakan hal yang wajib dilunasi oleh wajib pajak dalam periode berjalan tahun berikutnya, sehingga tidak ada piutang pajak yang melampaui satu periode berikutnya. Dan piutang pajak disajikan dalam neraca laporan keuangan pemerintah pusat sebagai aset lancar. Tanggung jawab pengelolaan. Tanggung jawab penginputan piutang sampai pencetakan pada Satker. Yang pertama, surat tagihan pajak, yaitu dilakukan oleh KPP Pratama atau Madya kepada seksi Waskon, kemudian diteruskan lagi kepada seksi pelayanan. Untuk surat ketetapan pajak dilakukan oleh kantor pusat atau kantor wilayah kepada KPP Pratama atau Madya yang diteruskan kepada seksi pemeriksaan, kemudian diteruskan oleh seksi pelayanan. Tanggung jawab penagihan piutang pada Satker itu dilakukan oleh KPP Pratama atau Madya kepada seksi penagihan. Tanggung jawab monitoring pengelolaan piutang kantor pelayanan pajak dilakukan oleh Kanwil Direktorat Jenderal Pajak kepada Kepala Bidang Pemeriksaan Penagihan Intelijen dan Penyidikan atau P2IP. Tanggung jawab pengelolaan data dan monitoring piutang DJP itu dilakukan oleh Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Tanggung jawab pemeliharaan dan pengelolaan sistem dilakukan oleh Direktorat Teknologi Informasi dan Komunikasi. Penerbitan surat ketetapan pajak atau yang sering disebut SKP. Dalam penerbitan surat ketetapan pajak ini, ada beberapa yang perlu diinput. Yang pertama, surat penyampaian nota penghitungan dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Yang kedua, nota penghitungan dari Tim Pemeriksaan Bukti Permulaan Kantor Pusat atau Kantor Wilayah, yang mana akan menghasilkan output berupa
surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, kemudian surat ketetapan pajak kurang bayar. Proses bisnis tata cara penerbitan surat ketetapan pajak. Yang pertama, berdasarkan surat penyampaian nota penghitungan dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan dan nota penghitungan dari tim pemeriksa bukti permulaan, Kepala Kantor Pelayanan Pajak mendisposisi kepada Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal. Yang kedua, Kepala Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menugaskan pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal untuk melakukan input data nota penghitungan berdasarkan nota penghitungan yang diterima dari Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Yang ketiga, pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal melakukan input data nota penghitungan dari setelah data nota penghitungan diinput ke Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau SIDJP, maka pelaksana Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal menyampaikan nota penghitungan ke Kepala Seksi Pelayanan. Keempat, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak surat ketetapan pajak dan membuat konsep surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Yang kelima, pelaksana Seksi Pelayanan melakukan pencetakan surat ketetapan pajak. Dalam hal ini terdapat rangkap 4 dan membuat konsep surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan, serta menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan di mana surat ketetapan pajak yang diterbitkan dalam 4 rangkap tadi itu, yang pertama, lembar pertama untuk wajib pajak, lembar kedua untuk arsip seksi pelayanan, lembar ketiga untuk seksi penagihan, lembar keempat untuk seksi pengawasan dan konsultasi. Selanjutnya, Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf konsep surat ketetapan pajak dan konsep surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan, serta menyampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Kemudian, Kepala Kantor Pelayanan Pajak menyetujui dan menandatangani surat ketetapan pajak dan surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kemudian, pelaksana Seksi Pelayanan menata usahakan surat ketetapan pajak dan surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksa Bukti Permulaan dan mengirimkan dokumen terkait sebagai berikut. Yang dikirimkan yaitu surat ketetapan pajak kurang bayar, di mana terdapat 4 lembar. Lembar pertama dikirim kepada wajib pajak, yang kedua untuk diarsipkan, yang ketiga dikirim ke seksi penagihan, lembar keempat dikirim ke seksi pengawasan dan konsultasi. Kemudian surat pemberitahuan tindak lanjut nota penghitungan dikirim kepada Kepala Unit Pelaksana Pemeriksaan Bukti Permulaan. Kemudian proses selesai. Terdapat catatan jangka waktu penyelesaian penerbitan surat ketetapan pajak paling lama 3 hari kerja sejak nota penghitungan diterima oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak. Penerbitan surat tagihan pajak atau yang sering disebut STP, di mana dalam penerbitan ini di-input berupa data sanksi-sanksi yang akan diterbitkan STP, termasuk surat keputusan keberatan atau putusan banding, yang mana akan menghasilkan output berupa nota penghitungan dan surat tagihan pajak. Pada flowchart ini akan dijelaskan proses bisnis tata cara penerbitan surat tagihan pajak. Yang pertama, akun representatif melakukan identifikasi terhadap data-data yang akan diterbitkan surat tagihan pajak. Dalam hal ini tidak termasuk pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP.
dalam hal surat tagihan pajak yang akan diterbitkan adalah surat tagihan pajak pasal 19 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang KUP, maka kewenangan menerbitkan surat tagihan pajak ada di seksi penagihan. Yang kedua, akun representatif membuat nota penghitungan dan surat tagihan pajak. Dalam hal surat tagihan pajak yang akan diterbitkan adalah surat tagihan pajak denda penagihan, maka akun representatif membuat nota penghitungan dan surat tagihan pajak jika yang pertama, wajib pajak tidak mengajukan banding atas keputusan keberatan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak surat keputusan keberatan diterima. Yang kedua, putusan banding menolak atau mengabulkan sebagian permohonan wajib pajak yang menyebabkan menambah jumlah pajak yang masih harus dibayar. Yang ketiga, tahapannya yaitu Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan menandatangani nota penghitungan. Yang keempat, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan melakukan persetujuan approve penerbitan surat tagihan pajak dan menyampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Yang kelima, Kepala Seksi Pelayanan menugaskan pelaksana Seksi Pelayanan untuk mencetak surat tagihan pajak yang telah disetujui. Selanjutnya, yang keenam, pelaksana Seksi Pelayanan mencetak surat tagihan pajak dan menyampaikannya kepada Kepala Seksi Pelayanan. Kemudian, Kepala Seksi Pelayanan atau pejabat yang berwenang meneliti dan menandatangani surat tagihan pajak, yang selanjutnya menyerahkan kembali kepada pelaksana Seksi Pelayanan untuk diproses lebih lanjut. Selanjutnya, pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan menyampaikan surat tagihan pajak ke wajib pajak, Seksi Penagihan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi sesuai dengan SOP tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak dan SOP tata cara penyampaian dokumen di KPP. Kemudian proses selesai. Untuk jangka waktu penyelesaiannya sendiri, jangka waktu penerbitan STP paling lama 3 hari kerja, atau jangka waktu penerbitan STP denda penagihan adalah paling lama 7 hari kerja setelah jatuh tempo pengajuan banding terlewati, atau paling lama 7 hari kerja sejak putusan banding diterima. Dalam pengelolaan piutang pajak, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan Sistem Informasi Direktorat Jenderal Pajak atau yang disebut SIDJP. Apa sih SIDJP? SIDJP adalah suatu sistem informasi administrasi perpajakan yang digunakan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yang menghubungkan satu jaringan kerja yang berada di kantor pusat, di mana terdapat 4 komponen dalam SIDJP, yaitu yang pertama, core system, yang kedua, pembangkit kasus yang dapat dilakukan secara sistem, aplikasi administrasi, serta manajemen kasus. Yang ketiga, workflow system, dan yang keempat, profil wajib pajak, di mana SIDJP dirancang untuk melakukan pengelolaan data transaksi wajib pajak berupa pendaftaran, pelaporan surat pemberitahuan, serta pembayaran pajak yang sifatnya terintegrasi dengan menggunakan modul-modul utama administrasi perpajakan dan basis data kantor pelayanan pajak yang terdapat dalam core system SIDJP. Berikut merupakan tampilan SIDJP. Proses input nota hitung. Yang pertama, kita harus login di aplikasi SIDJP. Yang kedua, setelah login berhasil, kemudian klik aplikasi administrasi. Yang ketiga, pilih pemeriksaan super user, kemudian klik OK. Yang keempat, pilih menu pemeriksaan, perekaman note hit, dan STP SKP. Yang kelima, kemudian lakukan perekaman general info sesuai STP atau LHP setelah diisi. Pilih menu detail nota hitung dan lakukan perekaman angkanya. Setelah itu simpan. Yang keenam, terakhir untuk mencetak nota hitung, klik cetak nota hitung dan akan muncul tab nota hitung. Berikut adalah tampilan aplikasi SIDJP sesuai dengan langkah-langkah yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Proses input STP. Yang pertama, login aplikasi SIDJP.
Kemudian, setelah login berhasil, klik aplikasi administrasi. Lalu, pilih AR pengawasan, kemudian klik OK. Selanjutnya, pilih di menu surat tagihan pajak, input STP. Kemudian, masukkan nomor pokok wajib pajak dan lakukan perekaman general info sesuai STP. Setelah diisi data tersebut, pilih simpan, kirim ke manajemen kasus. Terakhir, pelaksana seksi pelayanan mencetak STP dan diberikan untuk ditandatangani oleh Kepala Seksi Pelayanan. Berikut adalah tampilan aplikasi SIDJP proses input STP sesuai dengan langkah-langkah yang telah disebutkan pada slide sebelumnya. Pada tahun 2020 ini, Direktorat Jenderal Pajak telah menerbitkan aplikasi baru untuk mempermudah pengelolaan piutang di Satker. Aplikasi tersebut bernama Aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System. Aplikasi ini adalah aplikasi yang digunakan untuk pencatatan akuntansi double entry atas transaksi perpajakan yang berkaitan dengan pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak. Aplikasi ini diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan menyajikan informasi atas transaksi perpajakan yang akurat, valid, berkesinambungan, dan terintegrasi. Sehingga diharapkan dapat meningkatkan kualitas informasi akuntansi terkait pendapatan pajak, piutang pajak, dan utang kelebihan pembayaran pendapatan pajak, serta meningkatkan pelayanan perpajakan pada wajib pajak, di mana aplikasi ini dapat menyediakan informasi yang relevan dan handal mengenai saldo kewajiban dan hak perpajakan wajib pajak. Uji coba penerapan aplikasi Taxpayer Accounting Modul Revenue Accounting System telah dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019. Berdasarkan hasil evaluasi atas uji coba tersebut, telah dilakukan penyempurnaan aplikasi sehingga dapat diimplementasikan secara nasional di seluruh unit kerja di lingkungan DJP tahun 2020 sekarang ini. Keterkaitan modul piutang dengan modul atau sistem lain. Yang pertama, keterkaitan modul piutang dengan modul admin. Kaitan dengan modul admin adalah memberikan informasi terkait referensi akun piutang maupun pendapatan yang digunakan dalam pencatatan piutang pada modul piutang. Yang kedua, keterkaitan modul piutang dengan modul pembayaran. Salah satu cara pembayaran atau pelunasan piutang pada modul piutang adalah dengan melakukan settlement via potongan SPM. Pada menu ini, modul pembayaran memberikan informasi potongan SPM yang telah menjadi SP2D pada Satker bersangkutan. Saat data potongan SPM sudah dilakukan settlement, maka akun yang digunakan untuk settlement tadi tidak bisa diubah sehingga harus melakukan penghapusan transaksi settlement terlebih dahulu sebelum melakukan perubahan atau koreksi data potongan SPM tersebut. Ketiga, keterkaitan modul piutang dengan modul bendahara. Keterkaitan dengan modul bendahara juga terjadi pada transaksi settlement, yaitu settlement via data upload yang berasal dari pencatatan upload data simponi pada modul bendahara. Settlement SBS yang berasal dari pencatatan uang masuk oleh bendahara dan settlement SBP non-SBS yang berasal dari pencatatan SSBP pada modul bendahara. Semua pencatatan tersebut dapat diambil datanya oleh modul piutang saat melakukan settlement. Yang terakhir, keterkaitan modul piutang dengan modul GLP. Keterkaitan dengan modul GLP adalah modul piutang mengirimkan informasi transaksi untuk terbentuk jurnal pada transaksi-transaksi yang terjadi pada modul piutang, sehingga penambahan maupun pengurangan piutang maupun penyisian piutang tidak perlu dicatat menggunakan jurnal manual. Kontrol dan pengendalian. Yang pertama, modul piutang tidak mencatat bagian lancar piutang. Solusinya, bagian lancar piutang dicatat menggunakan jurnal pada modul GLP setelah pencatatan piutang jangka panjangnya pada modul piutang selesai sampai dengan penyisihan. Yang kedua, modul piutang juga belum memiliki menu untuk mencatat piutang falas dengan nilai falasnya. Solusinya,
terhadap piutang falas dicatat menggunakan modul piutang dengan nilai rupiah hasil konversi nilai falas sesuai dengan kursnya. Improvement yang dapat dilakukan terhadap modul piutang diantaranya: yang pertama, melakukan perbaikan terus-menerus terhadap aplikasi Sakti, khususnya modul piutang. Contohnya seperti penambahan fitur-fitur yang belum ada pada modul dan perbaikan serta peningkatan layanan. Yang kedua, memperluas penerapan aplikasi Sakti sehingga dapat digunakan oleh berbagai instansi. Sekian pemaparan modul piutang oleh kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.